Kita akan masuk teman-teman pada bahasan kita pada siang ini. Semoga Allah SWT berkahi kekeliruan yang ke-65 masalah kata penulis menyelisihi salah satu sunnah fitrah, yaitu memotong kuku. Anda melihat salah seorang dari kaum wanita memanjangkan kukunya. Ini permasalahan pertama. Kemudian permasalahan kedua, lalu mewarnainya dengan cat kuku. Cat kuku ini menghalangi sampainya air pada kuku. Tepatnya kalau orang wudhu atau mandi junub ya. Kemudian wanita yang mengecat kukunya itu datang untuk berwudhu lalu mengerjakan sholat. Maka sholatnya tidak sah. Karena wudhunya tidak sah. Di mana air tidak sampai ke kuku. Jika ia mengecat kukunya, maka ia harus menghilangkannya terlebih dahulu sebelum berwudhu. Ini kurang lebih permasalahan yang sedang dibahas. Yaitu tentang masalah menyelisihi sunnah fitrah. Nanti kita jelaskan seperti apa itu yang dimaksud dengan sunnah fitrah. Kemudian salah satu dari sunnah fitrah nanti kita akan jelaskan ada 11 sunnah fitrah ya yang dianjurkan untuk dijaga bagi seorang muslim. Dan salah satunya adalah memotong kuku. Nah, banyak orang menganggap subhanallah di antara wanita kecantikan itu kalau kukunya panjang-panjang gitu kan. Ya, kemudian dikikir, dipanjangkan, dilancipkan dengan alasan itu kecantikan. Teman-teman sekalian, Islam tidak pernah melarang untuk kita menjaga kecantikan, ketampanan, kebersihan, kerapian. Semua ini adalah bagian daripada agama kita. Sudah sering kita sampaikan hadis Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Allah subhanahu wa ta'ala buat kita secara alami suka melihat orang yang berpenampilan bersih, rapi, wangi. Kita sendiri suka dengan itu. Kita merasa kayak nyaman. Dan Allah juga membuat kita secara alami, kita nggak suka dengan berantakan, kotor, ya, bau busuk. Kita coba langsung menghindar dari semua itu. Itu fitrah secara alami. Jadi sebenarnya kita pun Allah sudah berikan suka keindahan. Kita suka melihat warna yang indah, penataan yang indah, makanan yang ditata dengan indah, bau yang wangi, ya, orang yang rapi, orang yang bau mulutnya wangi, orang yang badannya wangi, penampilannya bagus. Kita suka semua itu. Kita pun suka begitu orang lain memuji, kita pun memuji orang lain. Dan secara alami kita juga tidak suka dengan hal-hal yang lawan daripada itu semua. Ya, yaitu kita memang sengaja kayak apa ya, seperti orang yang buruk sekali dalam arti kata dia seperti orang yang tidak memperhatikan dirinya, berantakan rambutnya, bajunya kotor, atau makanan tidak jelas ya, bau dan segala macam. Ini semua maksudnya bau tidak sedap ya, itu semua membuat orang tidak suka. Nah ini secara fitrah sebenarnya Islam tidak pernah melarang keindahan. Bahkan puncak daripada janji orang-orang beriman ya, selain di dunia ini kita disuruh sisir rapi, disisir rambut yang rapi, kita disuruh pakai minyak wangi, hari Jumat kita disuruh pakai baju yang terbagus, hari raya dan segala macam lah ya. Bagaimana kita disuruh bersiwak sehari sampai puluhan kali, karena setiap kali mau wudhu, mau sholat kita dianjurkan bersiwak dan segala macam hal di dunia ini. Di akhirat juga ya, Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kalau anda baca tentang surga semuanya keindahan. Bidadarinya yang cantik, yang putih, yang matanya indah, segala macam hal. Bidadaranya Allah gambarkan seperti mutiara, pelayan-pelayan laki-lakinya. Kemudian Allah gambarkan tentang taman-taman surga, istananya, temboknya dari emas. Apalah segala macam yang luar biasa. Semuanya keindahan, semuanya yang bagus. Ya. Kalau itu semua tidak dianjurkan, maka kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan itu dan memotivasi kita untuk selalu menjaga kebersihan, bahkan dianjurkan untuk wangi dan segala macam, dan secara fitrah juga atau secara alami kita suka itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Islam tidak pernah larang kecantikan, kebersihan, tapi Islam mengajarkan caranya. Kalau yang anda tiru bukan Islam, anda tiru adalah orang-orang kafir, maka akan jadi seperti ini. Orang-orang kafir menganggap kecantikan, salah satunya kalau kita bicara yang kita sedang bahas, kuku misalnya, kalau dilancipin, ditajamin, dikikir, dikasih cat, maka itu yang indah. Itu
persepsi mereka. Anda sudah terlanjur menanamkan dalam diri Anda, oh iya berarti ini keindahan. Makanya Nabi SAW sudah ingatkan kepada kita, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan sama dengan mereka. Bahkan Nabi SAW bersumpah atas sama Allah, tidak ada satu kaum yang berusaha menyerupai satu kaum, kecuali Allah akan pasti ya jadikan dia seperti mereka. Jadi kalau kita ikutin orang-orang yang baik, kita akan seperti mereka. Kalau kita contoh orang buruk, maka kita akan seperti mereka. Dan kuku kita tahu, secara medis pun ada penelitian ini banyak sekali bakteri. Maka kita dianjurkan untuk memotongnya. Dan subhanallah, secara alami Allah buat perbedaan antara warna kuku yang memang yang masih boleh ada dengan yang harus dipotong, berbeda warna. Ya. Berbeda warna ini berarti menandakan memang penampilannya juga jadi kurang bagus gitu kan. Makanya dikelabui dengan cat. Ya, jadi masalah juga dalam cat-cat kuku ini bahasan yang kedua selain daripada potong kukunya sendiri, itu juga bisa menahan air wudhu sebagaimana dikatakan tadi oleh penulis ya. Sehingga air wudhu yang harusnya kena ke semua kuku-kuku. Dan banyak hadits yang menyebutkan bahwasanya kalau orang mencuci telapak tangannya maka akan berjatuh dosa-dosanya sampai yang berguguran dari ujung-ujung kukunya gitu kan. Akhirnya tidak kena wudhu, tidak sah wudhunya. Maka tidak sah sholatnya hanya karena menganggap oh ini kecantikan. Tidak sudah lagi. Jadi terutama Anda muslimah perhatikan baik-baik masalahnya. Anda juga sebagai muslim laki-laki perhatikan baik-baik apa yang istri Anda sedang lakukan. Kalau boleh secara syariat biarkan. Kalau tidak boleh maka ingatkan. Gitu kan? Karena ini semua tidak boleh ada pelanggaran. Termasuk kepada anak-anak kita. Ya, termasuk kepada orang tua kita. Ibu misalnya tante. Ini kita bicara lingkup laki-laki menasihati perempuan ya. Itu juga dengan perempuan menasihati perempuan. Kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman. Untuk lebih dalam insya Allah kita akan coba bahas tentang masalah sunnah fitrah ini. Ya, sunnah fitrah ini. Fitrah ini teman-teman sekalian ada 11 kurang lebih kalau disebutkan dalam hadis. Tentu ada banyak hadis yang berbicara, tapi saya lihat hadis ini sangat lengkap ya, karena hadis-hadis yang lainnya menjelaskan tentang ada 5 fitrah, ada yang menyebutkan 7 fitrah ya. Tapi di sini digabungkan kalau kita lihat hadis ini akan sangat lengkap. Yaitu hadis yang disampaikan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ashru minal fitrah." Ya. Ada 10 hal yang masuk dalam fitrah, ya. Qassus syarib. Yang pertama yaitu mencukur kumis. Wa yang kedua i'fa'ul lihya, yaitu memelihara atau memanjangkan jenggot. Yang ketiga wassiwak, menggunakan siwak. Yang keempat wastinsyaqul ma, istinsyak ma, memasukkan air, menghirup hidung gitu kan, istinsyak. Tentu juga dianjurkan setelah itu kita keluarkan namanya istinthar, biasa kita lakukan pada saat wudu ya. Yang kelima, waqassul azfar. Ini saksi bahasan kita. Memotong kuku. Ya. Jadi memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, ya, memasukkan air ke dalam hidung, membersihkan hidung, kemudian memotong kuku. Yang keenam, waghaslul barajim. Ya. Yaitu mencuci ruas-ruas jari. Atau mencuci tangan di sini ya. Kemudian yang ketujuh wanatful ibt, atau mencukur atau mencabut bulu ketiak, tepatnya mencabut bulu ketiak. Ya. Kemudian yang kedelapan wahalkul ana, yaitu mencukur bulu kemaluan. Ya. Dan yang kesembilan, wantiqasul ma, atau bercebok. Cebok, membersihkan diri. Kemudian qala perawi hadis mengatakan wa nasitul ashir, dan aku melupakan yang ke-10 illa an takuna al-madmadah,
Tapi seingatku yang dimaksud adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Albani. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 261, Abu Daud 53, Tirmidzi 2757, An-Nasai di jilid 8 halaman 126 sampai 128, dan Ibnu Majah juga menyebutkan nomor 293. Itu ada hadis yang lain yang menyebutkan, tapi cuma 5 yang disebutkan, yaitu secara marfu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Khamsu minal fitrah." Ada 5 hal yang masuk dalam fitrah. Yang pertama adalah al-khitan, sunat. Nah ini tadi kenapa di awal kita berikan judul 11, karena di hadis pertama 10. Nah di 10 itu tidak disebutkan khitan, dan di sini ada tambahan khitan, sunat ya. Kemudian wastihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Ya, tadi sudah kalau tidak salah ada disebutkan di atas ya. Jadi fitrah yang ke-8 di riwayat pertama tadi, halqul ana ya. Di riwayat kedua ini dikatakan istihdad atau mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga wataklimul azfar, memotong kuku. Yang keempat wanatful ibt, dan mencabut bulu ketiak. Yang kelima waqassus syarib, dan mencukur atau memotong kumis. Ya, jadi kita bisa simpulkan di hadis pertama ada 10 disebutkan, di hadis kedua ada 5 tapi ada tambahan 1 kalau kita mau gabungkan semua, yaitu sunat. Itu yang masuk yang ke-11. Kita coba lebih dalam teman-teman apa yang dimaksud dengan kata-kata fitrah, karena kata Nabi SAW ya, khamsun minal fitrah, 5 perkara termasuk fitrah. Juga dalam hadis yang pertama tadi dikatakan ashra atau ashru minal fitrah, 10 dari fitrah itu sendiri. Fitrah itu berasal dari kata-kata ya, fatara, seperti dalam sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia dilahirkan di atas fitrah. Maksudnya adalah bahwa dia dilahirkan dengan perangai dan tabiat yang siap menerima agama. Dia dasarnya faham ada Tuhannya Allah. Ya, dia bisa menerima. Makanya kita kalau berikan masukan-masukan kepada orang, orang bisa mudah menerima masalah agama. Mana halal, mana haram, mana kewajiban. Kita berikan fadilahnya, dia terima. Kita berikan ancaman terhadap pelanggaran, dia tinggalkan pelanggaran itu. Jika dibiarkan seperti itu, maka dia akan terus berada di atas fitrah, tidak berpaling kepada yang lainnya. Adapun yang berpaling dari fitrah tersebut adalah orang yang karena salah satunya telah rusak ya, fitrahnya itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 30. Ini mudah dihafal ya. Surah nomor 30 ayat 30. Urutan maksudnya saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu yang lurus kepada agama Allah sesuai fitrah Allah. Tadi alaminya manusia bisa menerima agama Allah disebabkan dia Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Jadi fitrah ini akan rusak kalau dirusak. Ya. Makanya saya pernah salah satu dosen kami ya, membahasakan kepada kami, salah satu fitrah manusia, anak kecil itu kalau belum rusak fitrahnya. Dan saya praktikan hampir di semua anak saya, subhanallah, beberapa anak Allah amanahkan kepada kami. Semoga Allah jaga mereka di atas keimanan dan istiqamah sampai meninggal insyaAllah dalam Islam dan iman. Dan kami dijadikan sebagai orang tua yang berbakti. Anak-anak ini, atau maksud saya menjalankan perintah agama Allah pada mereka. Saya pernah tanya, karena guru saya pernah mengatakan di Madinah, coba tanyakan ke mereka yang masih kecil. 2 tahun, 3 tahun, ya, 4 tahun. Di mana Allah? Subhanallah, fitrahnya dia tunjuk ke langit. Saya tidak pernah temukan satupun dari anak saya yang Allah titipkan beberapa ini yang tidak tunjuk ke langit.
Sampai ada cuplikan yang sempat kami buat yang memang belum diupload di YouTube, itu saya dengan anak-anak gitu. Ada anak saya bernama Usaid, laki-laki, umurnya sekarang 3 tahunan. Ya, ngomongnya pun masih belum lancar semuanya gitu ya. Baru mau masuk 3 tahun, ya, mendekati 3 tahun. Tapi subhanallah saya tanya di depan ikhwah, ya, di mana Allah? Awal dia diam, kemudian tiba-tiba dia tunjuk ke langit. Dan itu terjadi pada kakak-kakaknya semua. Jadi sebenarnya asalnya orang tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini, bukan tidak ada. Jadi alaminya Allah ciptakan begitu. Nanti setelah dirusak ya. Sebab lanjutan hadis tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua yang lahir akan dalam keadaan fitrah. Nanti anak kata Nabi SAW, fa abawahu yuhawidanihi. Nanti kedua orang tuanya menjadikan Yahudi kalau orang tuanya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani kalau kedua orang tuanya Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikannya Majusi, penyembah api kalau memang orang tuanya penyembah api. Tapi asalnya dia adalah mengenal agama Allah SWT. Makanya tidak sulit untuk menyampaikan hidayah ini kepada manusia. Kalau dia masih dalam punya fitrah itu tidak rusak, maka dia mudah sekali menerima. Ibnu Manzur rahimahullah berkata, fitrah adalah apa-apa yang telah Allah ciptakan makhluk di atas hal tersebut, yaitu mengenal Allah. Abul Haytham berkata rahimahullah, fitrah yaitu pembawaan naluri yang Allah ciptakan manusia di atasnya pada saat dalam perut ibunya. Ya. Ibnu Qayyim juga menyebutkan rahimahullah, fitrah ada 2 macam, fitrah yang berkaitan dengan hati yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah secara alami dan mencintainya serta mengutamakannya lebih dari yang lain. Yang kedua fitrah amaliyah atau perbuatan, yaitu hal-hal yang disebutkan di atas ya. Maka yang pertama mensucikan ruh dan membersihkan hati, dan yang kedua membersihkan badan. Maksudnya tadi fitrah amaliyah ini kayak tadi potong kuku, potong kumis, yang akan kita rincikan panjang lebar insyaallah taala ya. Jadi kita coba panjang lebar jelaskan masalah poin-poin ini tentunya. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba masuk ke penjelasan fitrah langsung ya, yang kedua ya, karena fitrah pertama sudah saya jelaskan tadi, yaitu fitrah yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah, pengenalan ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Jadi secara alami orang bisa mengenal Allah, dan Allah sudah disebutkan tadi dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ya, kalau Allah sudah masukkan fitrah itu kepada manusia. Secara umum mereka bisa mengenal Tuhannya, apalagi kalau sampai kepadanya peringatan-peringatan gitu. Makanya mayoritas penduduk bumi sekarang adalah orang-orang yang mengenal Allah SWT. Walaupun ada Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Sisanya dari 7,5 miliar populasi manusia, mungkin sekitar 6 miliaran populasi ya orang-orang yang mengenal Allah ini, sisanya orang-orang yang menyembah batu, menyembah api. Mereka lebih sedikit sebenarnya. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba bahas ke 11 ya fitrah tadi yang harusnya kita panjang lebar sampaikan ya. Yang pertama kita coba bicara tentang masalah khitan ya, sunat. Dan ini bagian daripada syariat Islam. Saya pada saat datang ke beberapa negara non muslim yang tidak usah saya sebutkan negaranya, saya temukan di sana keluhan kaum muslimin, mereka nggak diizinkan untuk mengkhitan anaknya. Dianggap itu malah merusak. Ya. Padahal sebenarnya sudah ada penelitian di negara-negara mereka sendiri kalau khitan itu sangat bermanfaat sebenarnya. Kalau kita sebagai orang Islam, kita tahu hadis Nabi SAW yang masyhur dari sudah kita sampaikan ya. Khamsun minal fitrah, ada 5 perkara pasti masuk dalam fitrah. Harusnya alami mereka tahu itu diperlukan ya, secara amalia. Yaitu yang pertama khitan, sunat. Dan khitan ini disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah. Adapun khitan, terjemahnya ya kurang lebih, adapun khitan, maka sebagian ulama menyatakan wajib karena ia adalah bagian daripada syiar agama yang dengannya diketahui seseorang itu muslim atau kafir. Nah, orang kafir mereka tidak khitan, tapi orang muslim khitan. Laki-laki maupun perempuan tentunya ya. Karena syariat khitan ini bersifat umum untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan banyaknya riwayat tentang dikhitannya perempuan pada zaman Nabi SAW dan selanjutnya berjalan hingga hari kita ini.
Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan hanya wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan sebagaimana dinukil dari Ibnu Qudamah rahimahullah Al-Maqdisi. Berkhitan diwajibkan atas laki-laki dan merupakan kehormatan bagi wanita, bukan wajib. Ini pendapat mayoritas ulama. Sementara Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, pendapat yang mendekati kebenaran bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Tetapi umumnya dianjurkan untuk berkhitan, ya. Nah memang ini anjuran di dalam agama kita. Gitu. Tentu ada banyak kisah berhubungan dengan masalah ini teman-teman sekalian. Seperti pernah mimpi, salah satu raja dulu pernah mimpi kalau kerajaannya akan diruntuhkan oleh orang-orang yang berkhitan. Maka mereka memerintahkan agar membunuh siapapun yang berkhitan. Mereka temukan Yahudi berkhitan. Setelah itu mereka kaget, ada orang ditangkap dari turunan Arab, ternyata juga berkhitan. Ya. Maka mereka akhirnya menelusuri terus sampai mereka mengetahui ternyata ada nabi yang keluar dari turunan Arab, gitu kan. Tapi itu kita kesampingkan saja, intinya kita sedang membahas tentang sunnah ini, ya, dan anjuran ini. Tentu kita ini adalah definisi para ulama, ya, tentang masalah bagi laki-laki memotong bagian daripada kulit kepala, ya, daripada zakar itu sendiri sudah masyhur, dan perempuan tim medis lebih mengetahui tentang membersihkan atau mengambil sebagian kecil dari juga bagian atas kemaluan wanita. Ini tidak panjang lebar saya jelaskan karena ini teman-teman medis tentu lebih tahu dari saya. Intinya perintah dalam agama adalah berkhitan. Kemudian yang kedua adalah memotong kumis. Memotong kumis. Di dalam hadis, ya, banyak sekali lafadznya, ada yang mengatakan qassus syarib, ya. Ada yang menggunakan kalimat al-ikhfa, ada yang menggunakan kalimat al-inhak, ada yang menggunakan kalimat al-jaz, ada yang menggunakan kalimat al-akhd, ya. Semua ini bermakna kurang lebih memotong, cukur, merapikan, ya, seperti itulah. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai lafaz-lafaz ini. Sebagian mereka mengatakan memotong bersih sampai tidak terlihat lagi bulunya. Ya, jadi dicukur habis. Jadi kelihatan putih. Ini dulu pernah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih. Beliau kalau mencukur kumisnya sampai terlihat putih kulit di bagian tempat kumis tersebut. Di antara mereka ada pendapat juga mengatakan bahwasanya memotong yang berlebihan. Jadi tidak terlalu tebal sekali, gitu kan. Atau melebihi garis bibir, ya. Dan ini pendapat, ya, dipegang oleh sebagian ulama. Walaupun ada yang melemahkan pendapat ini, ya. Sebagian ulama berpendapat memotong bulu kumis yang sudah menjulur ke bibir atas. Sebagian lagi ada yang mengatakan kumis yang dibiarkan tumbuh tebal, gitu. Dan Allahu a'lam khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan, pendapat yang mengatakan lebih kuat cukur habis, ada yang mengatakan adalah dirapikan, yang penting ada kumis tipis dan memotong jangan sampai menutupi garis bibir. Ya. Intinya memotong kumis bagian daripada fitrah, bagian daripada fitrah. Ya. Di dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, waqas waqtu lana fi qas syarib wa taqlimin asfar wa halkil ana wa natfil ibt alla natruka akthar min arba'ina yawman. Kami diberi batasan waktu dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu ketiak, tidak membiarkannya lebih dari 40 hari. Kata Imam Nawawi rahimahullah, maknanya adalah jangan sampai lebih dari 40 hari, bukan membiarkannya sampai 40 hari. Ya, jadi ini poin yang perlu digaris bawahi teman-teman sekalian, ya. Dan ini tentunya dinukil dari riwayat Imam Muslim, ya, nomor 258 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sementara Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim di jilid 3 halaman 149, ya. Baik teman-teman sekalian, kita masuk setelah itu yang ketiga, masalah memelihara jenggot, ya.
Memelihara jenggot merupakan salah satu adab yang harus dilakukan bagi seorang muslim, laki-laki di sini, dalam syariat Islam. Bahkan pendapat yang paling kuat mengatakan laki-laki tidak boleh mencukur jenggotnya, gitu kan. Karena Nabi SAW memerintahkan laki-laki untuk memelihara dan memanjangkan jenggot dalam sabda beliau SAW dalam hadis yang masyhur, jazzus syawarib wa arkhur liha khaliful majus. Rapikan kumis kalian atau potong tadi sudah kita jelaskan, dan biarkan jenggot kalian tumbuh. Selisihilah orang-orang majus. Para ulama berbeda pendapat, bolehkah memedekkan jenggot atau memotongnya jika sudah berlebih 1 genggam. Jadi kalau dipegang begini, keluar dari genggamannya, ya, ke bawah ini, ya. Jawabannya wajib hukumnya memelihara jenggot, tidak boleh memotongnya. Pendapat ini sesuai dengan konteks hadis yang memerintahkan untuk memeliharanya. Tapi ada pendapat di antara ulama. Allah Azza wa Jal, ya, menjadikan kewibawan dan keindahan laki-laki justru pada jenggot tersebut. Dan sangat aneh kalau ada orang menyelisihi Nabi SAW dengan alasan keindahan. Indah bagi seorang muslim adalah indah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Keliru kalau Anda menganggap jenggot itu kotor, jenggot itu begini dan begitu. Dan kadang-kadang yang uniknya teman-teman sekalian, kapan ada seorang artis misalnya memelihara jenggotnya, dan itu dianggap tokoh maksiat sebenarnya, orang-orang kafir, maka jadi tenar jenggot itu. Dan banyak tokoh-tokoh, vokalis-vokalis, ya, artis-artis di barat yang memelihara jenggotnya. Bahkan dianggap itu sebuah seni bagi dia. Tapi kita subhanallah sebagai orang muslim bukan bagian daripada sunnah Nabi SAW. Ya. Dan cukup banyak Anda bisa lebih jauh teman-teman sekalian mengikuti di YouTube, banyak sekali cuplikan kalau Anda bisa lihat. Saya pernah nonton beberapa, ya, tentang hikmah kenapa jenggot dipelihara bagi laki-laki. Anda bisa nonton cukup banyak sekali tentunya. Dan sudah saya jelaskan panjang lebar juga di kajian di YouTube tentang salah satu hal yang dianggap dosa besar oleh Imam Ad-Dabi rahimahullah itu, ya, kalau laki-laki sengaja mencukur jenggotnya, ya, dengan mencontohi orang-orang kafir, ya. Sementara Nabi SAW bersabda, khaliful majusa awal musyrikin. Wow. Terus Nabi SAW mengatakan, waffiru al-liha wa ahfus syawarib. Selisihilah orang-orang majus dan orang-orang musyrik. Suburkanlah jenggot kalian dan cukurlah kumis kalian. Ya. Jadi hadis ini sangat jelas bagaimana di zaman sekarang justru orang-orang kafir tampil dengan mencukur jenggotnya, dengan iklan segala macam itu kan. Nah, kita justru dianjurkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, dan yang indah adalah yang dipandang indah oleh Allah dan Rasulnya. Syekh Albani rahimahullah berkata masalah ini, mencukur jenggot bagi kaum laki-laki adalah perilaku yang buruk karena mereka seringkali meniru perilaku orang-orang barat, ya, atau orang Eropa yang selalu mencukur jenggotnya. Mereka merasa malu jika mereka memelihara jenggot, apalagi ketika mereka menemui pengantin wanita tanpa bercukur. Karena ini, ya, mereka yang mencukur jenggotnya telah melakukan hal-hal yang dilarang, ya. Di antaranya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah tumbuhkan, ya sudah, gitu kan. Kenapa harus kita mengubah? Menurut beliau seperti itu. Yang kedua, mereka melanggar sunnah Nabi SAW. Di mana Nabi SAW mengatakan, anhikus syawarib wa'ful lihya. Ya, cukurlah atau gunting, rapikanlah kumis kalian dan peliharalah jenggot. Dan cukup banyak hadis yang merupakan yang seperti ini. Kemudian Syekh Albani mengatakan yang ketiga, menyerupai orang kafir. Ya, sementara Nabi SAW mengatakan khaliful majus. Disuruh potong kumis, pelihara jenggot, dan bertolak belakanglah dengan majus, orang-orang kafir. Yang keempat, dengan tidak berjenggot, kecuali kalau tidak tumbuh, ya. Tapi kalau tumbuh sehingga dipotong, berarti dia menyerupai kaum wanita. Sementara dikatakan dalam sebuah riwayat, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Ya. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Dan ini hadis masyhur.
Sudah kita jelaskan juga panjang lebar di dosa-dosa besar Imam Madzhabi rahimahullah tentang dosa besar laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, para ulama menyebutkan 10 perkara yang terlarang berkaitan dengan hukum jenggot. Yang pertama, menyimir jenggot dengan warna hitam, bukan dengan maksud ya, atau menyimir jenggot dengan warna hitam. Yang kedua, menyimir jenggot dengan warna kuning karena ingin disebut orang saleh, bukan karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, memutihkannya dengan belerang atau zat pemutih lainnya karena ingin terlihat lebih tua. Nah, tidak boleh. Yang keempat, mencabut atau mencukur jenggot yang mulai tumbuh karena ingin terlihat awet muda atau ingin lebih tampan. Yang kelima, mencabut uban yang tumbuh di jenggot. Yang keenam, menyusun jenggot menjadi ikatan di atas ikatan agar dinilai bagus oleh wanita. Ya. Yang ketujuh, menambah atau mencukur jenggot ya, atau sebagiannya gitu kan. Ketika mencukur rambut. Kemudian yang kedelapan, menyisir jenggot dengan gaya sisiran terkini, menyerupai orang-orang kafir. Bukan tidak boleh nyisir dengan rapi, tapi kalau ada ciri khasnya orang kafir jangan. Yang kesembilan, membiarkan acak-acakan dan tidak merapikannya. Yang kesepuluh, membiarkan jenggot yang hitam dan putih dengan perasaan kagum terhadap diri sendiri dan sombong. Ya. Yang kesebelas, mengikat atau mengepang jenggot. Yang kedua belas, mencukur jenggot. Jadi ini perkataan ulama tentang masalah jenggot tersebut. Kita masuk ke yang keempat, teman-teman sekalian. Fitrahnya adalah bersiwak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Artinya, siwak adalah membersihkan mulut dan sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi SAW sangat suka dengan siwak ya. Beliau selalu membersihkan giginya dan beliau menganjurkan dengan siwak ya. Tidak pernah beliau masuk rumah kecuali beliau sudah bersiwak agar interaksi dengan keluarganya atau sebelum interaksi dengan keluarganya. Kemudian juga beliau membersihkan atau menganjurkan mengatakan kalau aku tidak beratkan untuk umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau wudhu, riwayat lain setiap kali mau sholat. Berapa kali kita sholat sehari gitu kan, berapa kali kalau 5 waktu sholat saja kita wajib yang kita bahas, maka 5 kali kita bersiwak, berarti 5 kali kita gosok gigi gitu ya. Dan Nabi SAW kata para ulama termasuk sunnah beliau yang terakhir beliau lakukan adalah bersiwak. Pada saat beliau akan meninggal dunia alaihi salatu wassalam, maka beliau lagi terbaring di dada Aisyah radhiyallahu anha, lewatlah Abdurrahman masuk dalam rumah tersebut, adiknya Aisyah radhiyallahu anha majma'in. Kemudian dia lagi bersiwak, mata Nabi SAW ke siwak itu. Maka Aisyah pun radhiyallahu anha sebagai istri yang saleh, yang faham tentang keinginan suaminya, Nabi SAW lagi sangat lemah, ngomong pun sudah sulit gitu. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda minat dengan siwak itu? Nabi SAW memberikan isyarat dengan menganggukkan kepalanya. Maka Aisyah pun minta dari Abdurrahman, lalu dibersihkan bekas Abdurrahman, lalu dicaca kembali, kemudian disiwakkanlah di mulut Nabi SAW. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan, Barir Rafiqul A'la, aku lebih memilih untuk bertemu dengan Tuhanku. Lalu meninggallah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi menjaga bau mulut bagian daripada agama, itu fitrah. Ya. Makanya kita sangat nyaman kalau kita duduk dengan orang yang ngomong, bau mulutnya nyaman. Ya, terutama interaksi yang sering terjadi misalnya antara suami istri, orang tua dengan anak, teman dengan teman. Intinya kita dianjurkan untuk menjaga itu. Yang kelima, istinsyak, menghirup air ke hidung. Kemudian mengeluarkan dengan kuat juga ya. Kalau dalam wudhu kita menghirupnya dengan kuat, kemudian kita keluarkan dengan tangan kiri. Istinthar namanya kalau keluarkan. Tapi istinsyak ini bagian daripada itu. Dan ini sudah kita tahu dalam masalah bab wudu ya, di mana Nabi SAW mengatakan kuatkanlah kalau kalian sedang beristinsyak, menghirup air ke hidung ya, kecuali kalian sedang berpuasa. Jadi waktu kita sekarang seperti ada corona ini istinsyak sangat dibutuhkan ya. Dan ini fitrah, masukkan air lalu dengan kuat keluarkan dengan kuat. Ya, kapan anda merasa mulai agak flu, ya, hidungnya buntu maaf, atau ada merasa nggak nyaman dari luar, kok nggak nyaman rasanya, tenggorokan nggak nyaman, coba ada istinsyak ini. Hirup air kemudian keluarkan dengan kuat.
hidupnya pun dengan kuat. Insya Allah itu dengan sendirinya. Saya sering praktik ini, Masya Allah luar biasa gitu. Sunnah Nabi SAW ini luar biasa. Yang keenam ini saksi bahasan kita memotong kuku. Ya, memotong kuku. Jadi memotong kuku ini yang dimaksud adalah sesuatu yang lebih dan sudah berubah warna. Dan Anda bisa tahu tentunya itu. Ya. An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa disunnahkan dalam memotong kuku dengan memulai kuku-kuku jari tangan, baru kemudian jari kaki. Itu beliau mengatakan. Dan sebagian orang ada menyelisih sunnah ini dengan membiarkan kukunya memanjang hingga kotoran berkumpul pada ujung kuku mirip dengan cakar-cakar hewan buas misalnya. Tentunya ini suatu hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Membiarkan kuku panjang ya, banyak dilakukan oleh kaum wanita agar kukunya bisa dipakaikan kuteks atau pewarna dengan maksud untuk kecantikan, padahal ini bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Jadi buang persepsi itu. Allah Subhanahu Wa Taala sudah buat jari-jari Anda seperti itu, kukunya sebatas itu ya sudah cukup. Itu yang paling indah. Jadi jangan Anda terpengaruh tadi dengan persepsi itu ya. Ini poin penting yang harus digarisbawahi. Kemudian yang ketujuh, menyelah jari jemari atau membersihkan ujungnya sebagaimana, atau cuci tangan kalau kita sekarang ya, lebih tepatnya seperti itu. Karena saya pernah menjenguk kerabat, tepatnya anak saya pada saat sakit itu kan. Kemudian juga waktu itu ada yang Allah puji dengan meninggalnya anak tersebut. Kemudian saya sempat datang ke ruangan dan harus steril ruangan tersebut, maka diajarkan cuci tangan. Dan cuci tangan itu subhanallah di ruangan itu supaya dianggap steril, bukan cuma cuci tangan biasa dengan sabun, tapi ada caranya. Saya diajarin caranya. Jadi yang pertama itu diambil sabun, kemudian digosok di antara di selat-selat ya, seperti orang kalau lagi uduk sebenarnya ya. Kemudian jempol dibersihkan, kemudian seluruh ujung-ujung jari ini digosok di telapak tangan ya, seperti ini kurang lebih ya. Kemudian baru dicuci semuanya secara umum. Maka saya melihat ini membersihkan, menyelah-nyelah jari ya. Ini jari, ujung-ujung jari ini subhanallah bagian daripada sunnah Nabi SAW. Dan itu penelitian medis menyebutkan bahwasanya itu cuci tangan yang paling steril. Ini sudah fitrah Anda sebagai seorang muslim. Jadi Anda cuci tangan pun mau makan, masuk rumah, apalagi sekarang orang sudah mulai terbiasa dengan cuci tangan ini, adalah hal yang luar biasa gitu. Yang kedelapan, mencabut bulu ketiak. Boleh dengan mencukurnya tentu, tapi di sini memang dalam hadis disilakan dengan ibt atau mencabut ya. Nabtul ibt ya. Pembersihan bulu ketiak ini boleh dilakukan dengan mencabut, mencukur, atau dengan cara apa saja yang dapat menghilangkannya. Sebab ketiak merupakan sumber bau badan yang tidak sedap. Oleh karena itu disunnahkan untuk memotongnya gitu kan. Tentu para ulama melihat lafaz hadis lebih afdal mencabut daripada mencukur. Dan saya sih biasanya mencukur ya pribadi. Cuman saya melihat ada salah seorang ikhwah dulu, teman satu kamar di asrama. Memang beliau menerapkan ibt itu. Ternyata saya sempat bertanya, apa tidak merasa sakit? Dia bilang awalnya, tapi setelah itu saya jadi terbiasa. Bahkan bulunya jadi yang tumbuh setelah itu jadi lunak, jadi lebih mudah ditarik. Entah Allah alam apa hikmahnya. Tapi ini teman-teman sekalian kita dianjurkan untuk fitrah kita sebagai seorang muslim untuk mencukur bulu ketiak. Kemudian yang kesembilan, mencukur bulu kemaluan. Yang sudah kita jelaskan dari lafaz hadis ini cuma syarahnya saja. An-Nawawi berkata rahimahullah, diriwayatkan dari Abu Abbas bin Suraij, termasuk juga rambut yang tumbuh di sekitar anus ya. Dengan demikian disunahkan mencukur pada sekitar kemaluan dan anus. Adapun waktunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing yang panjang pendeknya rambut tersebut. Jika sudah panjang maka harus dicukur. Kaidah ini juga dipakai dalam merapikan kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku. Jadi tidak harus terikat dengan 40 hari. Hadis tadi yang kita sebutkan masalah 40 hari adalah dijelaskan tidak boleh sampai lebih dari itu. Tapi kalau sebelumnya kita mencukurnya masih 2 hari, 3 hari sudah panjang kita potong kembali, maka itu adalah hal yang baik. Yang ke-10 adalah istinja atau bersuci dengan air. Cebok ya. Nah ini bagian daripada syiar Islam. Ya.
Kita tahu kalau kita tidak cebok dengan bersih, maka nanti akan ada najis, pakaian kita jadi tidak bisa dipakai sholat. Kita pun kalau wudu, walaupun wudunya bagus, tapi kalau tadinya tidak istinja, tidak bersuci dengan air, kecuali kalau air tidak ada baru istijmar, atau menggunakan batu. Tapi ini kalau ada air maka dianggap dia tidak, kalau cebok, tidak cebok maka tidak sah semua, tidak sah wudunya, tidak sah juga ya sholatnya. Ini bagian daripada hal yang perhatikan. Dan yang ke-11 yang terakhir adalah madmadah atau berkumur-kumur. Dan ini juga bagian daripada syariat Islam ya. Bagaimana kita tahu di dalam wudu kita dianjurkan madmadah. Madmadah artinya mengambil air secakup telapak tangan kita dan kita kumur-kumur ke seluruh rongga mulut kita. Dan ini dalam hadis tentang masalah wudu, dia akan menjatuhkan dosa-dosa yang ada di mulut itu sendiri. Yang ada di mulut itu sendiri. Allahu a'lam. Jadi ini fitrah-fitrah kita, teman-teman, yang kita bahas ada 11 kurang lebih. Tapi yang sedang kita titik beratkan adalah tentang masalah, atau penulis titik beratkan tentang masalah kuku secara khusus. Karena biasanya ada wanita khusus datang ke salon, ya, khusus untuk sengaja mengikir kukunya jadi kelihatan lancip, tajam dan segala macam, dengan menganggap, oh saya bersih kok, saya nggak kotor. Itu menurut Anda. Tapi sudah ada penelitian medis itu ya pasti akan mudah sekali ya tersimpan bakteri-bakteri di sana, plus juga tentunya ya pelanggaran agama yang sudah kita sampaikan panjang lebar darinya tadi. Allahu a'lam.